Sementara di kerajaan Bianzhou, Wei Yuan yang sudah mengetahui masalah saat ini segera menemui ayahnya untuk memberikan pasukan kepadanya dalam membantu negara Wei. Chen Pang tidak melarangnya, namun apabila ia ingin membawa pasukan kerajaan Bianzhou, ia harus membuat pasukan itu mengakuinya sebagai pemimpin. Tanpa butuh waktu lama, Wei Yuan mendatangi para jenderal yang sedang istirahat dan menghajar mereka semua supaya mengakuinya sebagai pemimpin. 要不然你们一起上。少主裁主。 Chen Pang akhirnya membiarkan Wei Yuan pergi membantu negara Wei dengan membawa beberapa pasukan. Dari sini kita baru sadar, Chen Pang tidaklah jahat. Ia ingin menjadi raja supaya kerajaan Bianzhou menjadi kuat dan tidak ditindas oleh pihak musuh. Masalah Su Huang, ia sejak awal memang curiga Su Huang bukanlah wanita yang setia dan memiliki rencana busuk di belakangnya untuk menghancurkan kerajaan Bianzhou. Maka dari itu ia sangat ingin menyingkirkannya. Ternyata pergi ke desa Boya hanyalah tipuannya belaka. Sejak awal, Xiao Er ingin membantu suaminya menghadapi musuh dengan caranya sendiri. Ia pun memiliki sebuah ide, yaitu membuat bendungan air di sungai. Di saat pasukan kerajaan Liangya hendak melewati sungai, maka bendungan itu akan dibuka. Bisa dipastikan pasukan musuh akan dengan mudah untuk disingkirkan. Di sisi lain, peperangan sedang terjadi antara kerajaan Liangya melawan pasukan kota Panyi. Xiao Er yang membawa pasukannya segera memulai misinya untuk membuat bendungan. Ternyata menyerang kota Yanzhou hanyalah pengalihan karena kerajaan Liangya ingin merebut kota Panyi yang ada di perbatasan. Mengetahui itu, Wei Shao bertindak cepat mengubah haluan dan memerintahkan pasukan untuk segera pergi ke kota Panyi. Sementara itu, 10.000 pasukan bantuan milik Su Huang sesaat mulai terhenti setelah melihat aliran sungai di sana, seperti ada yang tidak beres. Dari kejauhan, mereka melihat Xiao Er, istri raja negara Wei. Wei Shao berhasil datang tepat waktu. Kerajaan Liangya akhirnya bisa dipukul mundur. Liu menjadi panik setelah melihat kedatangan Wei Shao. Terlebih lagi, 10.000 pasukan milik Su Huang gagal melewati sungai untuk membantu mereka. Akibat hal itu, ia pun memilih untuk mundur. Setelah peperangan berhasil dimenangkan, Wei Shao mendapatkan kabar Xiao Er telah pergi ke desa Boya untuk meminta bantuan dalam membantu negara Wei. Tidak hanya itu, 10.000 pasukan milik Su Huang gagal melewati sungai karena seseorang membuat bendungan dan mengancam apabila pasukan itu berani lewat, bendungan akan dihancurkan, membuat banjir yang sangat besar. Karena hal itu, pasukan milik Su Huang tidak dapat memberikan bantuan kepada Liu. Itulah alasan kenapa mereka bisa menang di dalam peperangan, meski jumlah pasukan milik mereka sangat sedikit. Keesokan harinya, mereka pergi ke desa Boya. Saat bertemu dengan Bizi, di sana Bizi berkata, Xiao Er tidak pernah datang ke desanya. Mengetahui itu, Wei Shao akhirnya sadar seseorang yang membantunya saat ini tidak lain adalah Xiao Er. Merasa panik, ia segera mencarinya. Singkat cerita, Xiao Er ditemukan sedang berada di sebuah penginapan. Melihatnya baik-baik saja membuatnya merasa tenang. Ia pun mengucapkan terima kasih atas keberanian dan bantuannya saat ini. Xiao Er menjawab ia melakukan ini semua semata-mata tidak ingin kehilangannya. Ia takut Wei Shao terbunuh di medan peperangan. Di sanalah mereka melanjutkan adegan bercocok tanam yang sempat tertunda.
Siapa sangka, Wei Li yang sejak lama sudah menjalin hubungan dengan pelayan Xiao Er, yaitu si gendut. Awalnya mereka saling membenci, namun setelah sekian lama, tumbuhlah rasa saling suka satu sama lain. Di sana Wei Li yang berjanji akan bekerja keras untuk mengumpulkan uang, agar bisa melamarnya. Beberapa bulan kemudian, Xiao Er ternyata hamil. Ia pun memberikan berita bahagia itu kepada Wei Shao. Tentu saja Wei Shao begitu sangat bahagia, karena tidak lama lagi ia akan memiliki seorang anak. Sementara di kerajaan Yanzhou, Tuan Zhang mulai ketakutan bagaimana tidak Xiao Er saat ini sedang mengandung. Sebentar lagi ayah Xiao Er menjadi kakek dan memiliki cucu. Tidak menutup kemungkinan ayah Xiao Er akan memiliki kekuasaan yang diberikan oleh Wei Shao sebagai raja negara Wei. Apabila dibiarkan begitu saja, cepat atau lambat, posisi Tuan Zhang sebagai raja kerajaan Yanzhou akan tergeser digantikan oleh ayahnya Xiao Er. Di malam hari, alangkah terkejutnya Tuan Zhang melihat tiba-tiba Liu datang berkunjung ke kediamannya. Di sana, Liu meminta maaf karena kemarin sempat menyerangnya. Kedatangannya kali ini ingin mengajak Tuan Zhang bekerja sama, menghabisi Wei Shao dan menghancurkan negara Wei. Dengan begitu, negara Wei tidak akan berkuasa lagi dan mereka semua tidak takut ditindas oleh siapapun. Tidak hanya itu, Liu sudah bekerja sama dengan beberapa kerajaan lain dan setuju untuk menyerang negara Wei. Kini tinggal kerajaan Yanzhou yang belum diajak untuk kerjasama tersebut. Mendengarkan itu, Tuan Zhang mulai goyah. Ia yang tidak ingin adiknya, yaitu ayahnya Xiao Er, merebut kekuasaannya saat ini, memilih menyetujui kerjasama tersebut. Lalu kemudian ia mengajak ayah Xiao Er untuk minum bersama. Terlihat ayah Xiao Er tidak sekalipun memiliki niat untuk merebut kekuasaannya. Namun sayang, Tuan Zhang begitu tega meracuni adiknya ini hingga menjadi buta. Lalu setelahnya dikurung ke dalam penjara. Keesokan harinya, Tuan Zhang sengaja memanggil Xiao Yu bersama Bizi. Ia pura-pura baik dan sudah mau menerima kehadiran Bizi sebagai menantunya. Awalnya mereka berdua sangat senang dan hendak masuk ke dalam. Namun tiba-tiba Xiao Yu langsung disandera oleh Liu. Sedangkan Bizi diserang dan diancam apabila tidak menuruti perintah, maka Xiao Yu akan dihabisi. Tak lama setelah itu, Wei Li yang mendatangi kerajaan Yanzhou. Ia ditugaskan oleh Wei Shao untuk menjemput ayahnya Xiao Er, karena Xiao Er merindukannya. Ia pun segera menemui Tuan Zhang untuk bertanya keberadaan ayah Xiao Er. Tak lama kemudian, Bizi datang ke sana menyerangnya. Tentu saja Wei Li yang sangat terkejut kenapa mereka melakukan ini semua. Bizi terpaksa menyerangnya karena istrinya saat ini sedang disandera. Melihat Liu di sana, Wei Li yang akhirnya sadar apa yang telah terjadi. Ia pun mencoba kabur dari serangan musuh, namun sayang tidak bisa. Xiao Qi datang untuk membantunya karena kalah jumlah, Wei Li yang menyuruh Xiao Qi untuk pergi. Akibat hal itu, Wei Li yang akhirnya tewas terbunuh. Lalu kemudian Tuan Zhang mendatangi kota Panyi karena kerajaan Yanzhou dan negara Wei memiliki aliansi. Yang Feng sebagai gubernur kota tersebut mempersilahkannya masuk ke dalam. Tanpa sadar, Liu ada di sana. Alhasil pasukan kota Panyi berhasil dilumpuhkan dan kota tersebut direbut oleh Liu dengan mudah. Yang Feng tidak bisa berbuat apa-apa dan mau tidak mau tunduk di bawah perintahnya. Singkat cerita, Xiao Qi telah tiba di negara Wei. Ia pun menceritakan apa yang telah terjadi. Mereka semua sangat terkejut, terutama si gendut. Ia masih tidak meyakini Wei Li yang telah tiada. Mendengarkan itu, Wei Shao begitu sangat murka.
Akibat hal itu, Xiao Er sempat jatuh pingsan. Setelah ia sadar kembali, ia berkata apapun keputusan Wei Shao akan ia dukung karena masalah ini sudah kelewatan batas. Ia juga tidak menyangka di bawah kepemimpinan Tuan Zhang pamannya itu justru berkhianat dan bekerja sama dengan kerajaan Liang Ya. Di malam itu juga, Wei Shao membawa semua pasukannya untuk berperang. Sementara itu, si gendut hanya bisa menangisi kepergian Wei Liang. Ia tidak menyangka ini semua akan terjadi, padahal mereka memiliki janji untuk segera menikah. Di kota Panyi, Yang Feng tidak terima Liu menguasai kota tersebut. Maka dari itu di saat ada kesempatan, ia mencoba menghabisinya. Namun sayang usahanya gagal. Tidak kehabisan akal, ia menyandera Tuan Zhang dan mengancam agar mereka angkat kaki dari sana. Bukannya menolong, Liu justru menusuk Tuan Zhang hingga pedang itu menembus ke tubuh Yang Feng dan berakhir mereka berdua meninggal dunia. Baginya, siapapun yang menjadi penghalang maka akan dihabisi. Secara bersamaan, setelah Wei Shao pergi, Xiao Er hendak melahirkan. Suasana menjadi panik setelah terdengar kabar Su Huang mengirim 10.000 pasukan untuk menyerang negara Wei. Setelah Xiao Er melahirkan dengan selamat, mereka semua pun memilih untuk tidak pergi dan akan tetap di sana melawan pihak musuh yang datang menyerang. Hidup dan mati mereka untuk negara Wei. Begitu juga dengan Xiao Er. Di sisi lain, Wei Xiao berhasil menyelinap masuk ke dalam kerajaan Yanzhou dan menghabisi pasukan di sana untuk menyelamatkan Wei Liang. Terlihat Wei Liang sudah terbujur kaku tidak bernyawa. Wei Xiao hanya bisa menangis melihat itu. Ia pergi ke penjara untuk menyelamatkan ayah Xiao Er dan menghadapi ratusan penjaga di sana seorang diri, hingga berakhir ia juga harus kehilangan satu tangannya. Ayah Xiao Er berhasil dibebaskan. Terlihat matanya sudah buta dan tidak bisa melihat lagi. Maka dari itu, Wei Xiao menuntunnya untuk berjalan. Sementara itu, perang besar sedang terjadi. 10.000 pasukan milik Su Huang menyerang negara Wei. Peperangan itu membuat mereka menjadi panik. Siapa sangka Wei Yuan datang ke sana dan bersedia memimpin pasukan negara Wei untuk menghadapi musuh. Tidak hanya itu, ia juga membawa pasukan sendiri dari kerajaan Bianzhou. Sang nenek merasa lega melihat kedatangannya. Sebelum mereka pergi ke medan perang, sang nenek terlebih dulu mengucapkan terima kasih kepada pasukan kerajaan Bianzhou yang sudah mau membantu negaranya. Wei Shao akhirnya telah tiba di kota Panyi. Terlihat kota itu sangat sepi. Saat masuk ke dalam, Bizi sudah menunggunya untuk mengajaknya bertarung. Dari atas, Xiao Yu sedang disandera, memaksa Bizi untuk menghabisi nyawa Wei Shao apabila mau istrinya selamat. Melihat itu, Wei Shao mengerti kondisi dan situasi saat ini. Maka dari itu, di saat mereka bertarung, ia memilih untuk tidak membalas serangan dan terus menerima serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Bizi. Karena ia tahu Bizi terpaksa melakukan ini semua. Berkat dipimpin oleh Wei Yuan, ia berhasil menghabisi Jenderal Su Tai milik Su Huang dan membawa negara Wei memenangkan peperangan. Pasukan musuh yang melihat Jenderal Su Tai sudah terbunuh memilih untuk mundur. Sementara itu pertarungan sengit masih terjadi antara mereka berdua. Xiao Yu yang tidak ingin Bizi menjadi korban akhirnya memilih untuk melompat ke bawah agar bisa menyudahi pertarungan itu. Bizi berusaha menyelamatkannya namun sayang ia terlambat. Apa yang terjadi saat ini membuat Bizi bersama Wei Shao menjadi sangat murka. Su Huang menjadi panik melihat pasukannya berhamburan kabur meninggalkan medan peperangan. Ia pun mencoba kabur dari sana, namun terlihat pelayannya lagi-lagi mencoba mencuri semua harta bendanya, memanfaatkan situasi tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga ingin menghabisi Su Huang. Tanpa sengaja topengnya terbuka, membuat mereka sangat ketakutan melihat wajahnya. Salah satu pasukan milik Liu menghabisi pelayan tersebut untuk menyelamatkan Su Huang. Bukannya berterima kasih, Su Huang justru menghabisi pasukan di sana. Siapapun yang melihatnya maka harus dihabisi. Akibat hal itu, ia mulai depresi dan menjadi gila.
Satu persatu rencananya hancur berantakan. Kini tidak ada tempat untuknya lagi. Maka dari itu ia pun mengakhiri hidupnya sendiri. Wei Shao bersama Bizi menggila dan menyerang siapapun secara membabi buta. Akhirnya, Liu terpojok dan tidak bisa lari. Di sanalah mereka berdua menghabisinya tanpa ampun. Singkat cerita, peperangan pun berakhir. Kerajaan Yanzhou dipimpin oleh ayahnya Xiao Er, sedangkan kerajaan Liangya hancur dengan sendirinya akibat tidak ada pemimpin. Negara Wei berhasil menjadi pemimpin dunia, dan semua raja dari seluruh kerajaan mengikuti semua perintahnya. Satu-satunya barang peninggalan Xiao Yu hanyalah alat musik tersebut. Bizi hanya bisa mengingat kenangan indah bersama istrinya. Lalu kemudian ia pun memilih untuk berkelana, tidak tahu kapan ia akan pulang. Kini mereka berdua hidup bahagia, dikaruniai seorang anak laki-laki. Peperangan telah selesai, hidup semua orang kembali damai. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.